Haleluya. Ora pasikira la pata kaya rala para la 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 para la. Shirala pata kaya rala para la 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 para la. Oh, rala para la pasandi. Rala ya rala para la 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 para la. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya. Oh, rala pata kaya rala parala pasang kaya rala parala 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 parala. Oh, rala parala 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 parala. Bapak terima kasih kalau sore hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami boleh Bible study. Terima kasih buat pemeliharaan, buat perlindungan Tuhan khususnya selama hari ini. Tuhan menyertai aktivitas kami. Dan kalau sebentar ya Tuhan kami mau mengikuti Bible study, mari urapi setiap kami. Urapi setiap kami biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan kami mau bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan penyembuh kami. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau satu-satunya yang kuandalkan dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau ajaib. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Oh jiwaku pujilah Tuhan, masyurkan namanya. Sebab Dia ajaib. Oh rala pata kaya rala pasang kaya rala barala. Shirala barala 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 barala. Haleluya. Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem atas waktunya. Saya akan mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini hamba akan sharing sebagian dari firman-Mu, yaitu dalam kitab Yakobus. Tuhan pimpin hati dan mulut hamba, dan juga buka hati kami masing-masing agar kami percaya agar firman-Mu, menerima firman-Mu, serta mempraktekkan firman-Mu. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya raja, kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya dari pastor message dari Yohanes adalah hikmat dalam ujian dan pencobaan, saudara. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali, karena kita akan mengalami dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Jadi sebelumnya, untuk pencobaan itu sebenarnya ada dua hal. Cuman bedanya di dalam Yakobus 1 ayat 2-12 ini adalah pencobaan dari luar. Yang ini adalah pencobaan dari dalam. Karena itu pencobaan yang dari luar itu saya sebut dengan ujian, tetapi pencobaan dari dalam itu saya sebut dengan godaan. Ya, saudara. Jadi kita harus bedakan dalam ini. Pertama adalah ujian. Saudara, saya akan mulai. Mungkin Anda pernah melihat stiker poster yang bertuliskan, saat kehidupan memberi Anda lemon, buatlah lemonade. Ya.
Lebih mudah kita tersenyum pada poster itu daripada mempraktekannya. Saudara, filosofi dasarnya ini masuk akal dan itu faktanya adalah Alkitabiah, saudara. Di sepanjang Alkitab ada orang-orang yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan pencobaan menjadi kemenangan. Mereka bukan jadi korban, mereka justru jadi pemenang. Jadi ini sangat sinkron sekali dengan tema dari gereja kita, yaitu bangkit dan jadi pemenang. Oke, Yakobus memberitahu kita bahwa kita dapat memiliki pengalaman yang sama hari ini. Apapun pencobaan yang ada di luar, ya ujian dan pencobaan di dalam, godaan, melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat mengalami kemenangan. Dan hasil dari ujian ini, hasil dari kemenangan ini adalah hanya satu hal, saudara, kedewasaan rohani. Nah, saudara, kita mulai Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, di sini saya akan bahas 4 hal untuk menang dalam pencobaan. Jadi jika kita ingin mengubah pencobaan menjadi kemenangan, kita harus mematuhi 4 perintah yang diajarkan oleh Yakobus. Pertama, kita harus menganggap, kedua kita mengetahui, yang ketiga harus memiliki, dan yang keempat kita harus meminta. Dengan kata lain, ada 4 hal penting untuk kemenangan dalam percobaan, yaitu sikap yang bahagia, pikiran yang mengetahui, kemauan untuk berserah, dan hati yang selalu percaya. Jadi kalau ini saya gabungkan, pertama adalah menganggap pencobaan sesuatu yang bahagia, yang kedua mengetahui bahwa pencobaan menguntungkan kita, ketiga memiliki kemauan untuk berserah, dan meminta dengan hati yang selalu percaya. Itu adalah hikmat untuk menang dalam berbagai pencobaan. Dan untuk menang dalam pencobaan itu penting karena kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kedewasaan rohani, saudara. Nah, pertama, saudara, menganggap pencobaan suatu hal bahagia. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pandangan menentukan hasil, saudara, dan sikap menentukan tindakan. Kalau kita percaya bahwa kita itu dicobai itu kita anggap sebagai kebahagiaan, maka kita akan melewati pencobaan itu dengan tenang. Tuhan memberitahu kita untuk mengharapkan pencobaan, saudara. Orang percaya yang mengharapkan kehidupan Kristennya itu mudah, itu akan kecewa, saudara. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, Yohanes 16 ayat 33. Sebab itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Paulus juga memberitahu pada pentobatnya dalam kisah para rasul 14 ayat 22,
bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, saudara. Jadi kita tidak bisa selalu mengharapkan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan apa yang kita ingini, saudara. Beberapa pencobaan datang hanya karena kita adalah manusia. Sakit, kecelakaan, kekecewaan. Pencobaan lain datang karena kita adalah orang Kristen. Nah, Petrus menekankan hal ini dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, saudara. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, setan melawan kita, dunia pun melawan kita, dan ini membuat kehidupan menjadi pertempuran. Petrus juga menggunakan kata yang sama dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ujian hidup bagi setiap orang tidak semuanya sama. Mereka seperti benang beraneka ragam yang digunakan penenun untuk membuat permadani yang indah. Tuhan yang mengatur dan mencampur warna dan pengalaman hidup. Produk akhir adalah kedewasaan rohani yang akan memuaskan kita dan hal indah bagi kemuliaannya. Ya saudara, uang itu tidak akan bisa memuaskan kita. Jabatan, kemegahan itu hanya sementara aja bikin kita gembira, tapi kita tidak akan pernah puas untuk itu. Tetapi kedewasaan rohani memuaskan kita, saudara. Jadi seperti seorang penenun yang terkenal yang bekerja di alat tenun, bagian bawah perdanaannya itu tidak terlalu indah karena masih tidak beraturan. Polanya tidak jelas dan ujung benang yang lepas menjuntai. Dan kadang-kadang kita melihat pencobaan itu seperti permadani yang belum selesai. Dengan cara yang sama, kita melihat sisi kehidupan penuh pencobaan dan pola yang belum selesai. Hanya Tuhan yang dapat melihat pola yang telah selesai. Jadi jangan menilai dia dan pekerjaannya dari apa yang kita lihat hari ini. Pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai, saudara. Kata kunci pertama adalah menganggap, itu berarti mengevaluasi. Paulus menggunakannya beberapa kali dalam Filipi 3. Ketika Paulus menjadi seorang Kristen, dia mengevaluasi hidupnya dan menentukan tujuan dan prioritas baru. Hal-hal yang pernah menjadi sangat penting baginya di masa lalu itu udah dianggap sampah sama Paulus. Mengingat pengalamannya bersama Kristus. Saudara, jadi kita ketika kita mengalami pencobaan hidup, kita harus mengevaluasinya berdasarkan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Ini menjelaskan mengapa orang Kristen yang mengerti firman Tuhan itu dapat bersukacita di tengah pencobaan. Jadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan itu dapat bersukacita di tengah percobaan. Ia hidup untuk hal-hal penting. Dia pentingin kedewasaan rohani. Dia pentingin mengenal Kristus. Bahkan Tuhan kita mampu memikul salib. Karena di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, pandangan kita juga menentukan respon kita. Jika kita menganggap pencobaan itu sesuatu yang bahagia, ya maka kita akan meresponnya dengan sukacita. Jika kita lebih menghargai kenyamanan daripada kedewasaan rohani yang membentuk karakter, pencobaan akan mengecewakan kita. Jika kita lebih menghargai materi dan fisik daripada spiritual, saudara, kita tidak akan dapat menganggap pencobaan suatu kebahagiaan. Jika kita hidup hanya untuk saat ini dan melupakan masa depan, maka cobaan akan membuat kita pahit, bukan lebih baik. Ayub memiliki pandangan yang benar ketika dia berkata di dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, ketika pencobaan datang, segeralah bersyukur kepada Tuhan dan bersukacitalah. Jangan berpura-pura. Lihat saja pencobaan melalui mata iman, saudara. Pandangan kita itu menentukan hasil. Untuk mengakhiri dengan sukacita, mulailah dengan sukacita. Tetapi kita mungkin bertanya,
bagaimana kita dapat bersukacita di tengah-tengah pencobaan? Hal yang kedua akan menjelaskan hal ini, saudara. Hal yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita harus mengetahui bahwa pencobaan itu menguntungkan kita, saudara. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu. Tahu itu artinya you understand, kamu mengetahui bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, saudara. Mengetahui bahwa pencobaan itu menguntungkan. Apa yang perlu diketahui orang Kristen yang membuatnya lebih mudah menghadapi pencobaan dan mendapat keuntungan darinya? Saudara, kita harus tahu bahwa iman itu selalu diuji. Iman yang tidak uji itu tidak patut untuk dipercayai. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk hidup dengan iman, dia mengujinya terus-menerus untuk meningkatkan imannya. Tuhan juga selalu menguji kita untuk mengeluarkan yang terbaik. Setan menggoda kita untuk mengeluarkan yang terburuk. Ujian terhadap iman kita membuktikan bahwa kita benar-benar dilahirkan kembali. Jadi ujian itu menguntungkan kita, bukan merugikan kita. Sekali lagi Petrus membantu kita mengetahuinya dengan lebih baik. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, saudara. Saudara, persetujuan Tuhan atas iman kita itu sangat berharga, karena itu membuktikan bahwa iman kita itu asli. Saudara, sekali lagi kita harus mengerti bahwa pencobaan itu bekerja untuk orang percaya, bukan melayannya. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang telah mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, apakah Anda percaya kepada firman Tuhan? Saudara, pencobaan yang direspon dengan benar akan membantu kita menjadi dewasa rohani. Sekali lagi, apa yang Tuhan hasilkan dalam hidup kita? Saudara, kedewasaan rohani yang sesuai dengan tema kitab Yakobus, yaitu kesabaran, daya tahan, dan kemampuan untuk terus belajar berjalan di dalam Tuhan walaupun keadaan kita sulit, saudara. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam Alkitab, saudara, kesabaran itu bukan sikap menerima secara pasif. Jadi kita, ya pasrah aja lah, memang nasib aku begini, saya terima itu. Itu bukan kesabaran. Kesabaran adalah ketekunan yang berani dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Saudara, orang yang belum dewasa itu selalu tidak sabar. Orang dewasa dapat dinilai dari kesabarannya. Ketidaksabaran dan ketidakpercayaan biasanya berjalan beriring, seperti halnya kesabaran dan iman. Jadi iman, orang beriman itu pasti orangnya sabar. Orang yang dewasa itu pasti sabar. Kalau orang yang tidak sabar, itu pasti tidak dewasa. Jadi Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, saudara. Saudara, Yesaya 26 ayat 16, sebab ini beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudara, ini penting. Tuhan ingin membuat kita sabar. Karena apa, saudara? Sabar itu juga penting karena sabar itu adalah kunci dari setiap berkat lainnya. Jadi kalau Anda ingin berkat-berkat Tuhan lainnya, kunci pertamanya adalah kita harus bersabar. Anak kecil yang tidak belajar kesabaran tidak akan belajar banyak hal lainnya. Ketika orang percaya belajar menantikan Tuhan, maka Tuhan dapat melakukan hal-hal besar baginya. Jadi Abraham pun pernah berlari melalui Tuhan
menikahi Hagar, tidak sabar, dan membawa duka cita yang besar ke dalam rumahnya. Musa juga pernah berlari mendahului Tuhan, membunuh seorang Mesir dan harus menghabiskan 40 tahun dengan domba untuk belajar kesabaran. Petrus hampir membunuh seorang prajurit waktu mau menangkap Yesus karena ketidaksabarannya. Jadi satu-satunya cara Tuhan dapat mengembangkan kesabaran dan kedewasaan rohani yang membentuk karakter dalam kehidupan kita adalah melalui pencobaan. Satu-satunya saudara. Jadi tanpa pencobaan kita tidak bisa dewasa, kita tidak bisa sabar. Oleh karena itu kita harus bersukacita atas pencobaan. Kesabaran tidak dapat dicapai dengan pendalaman Alkitab. Walaupun pendalaman Alkitab sangat berguna untuk mendapatkan hikmat dari pengajaran ini, tidak dapat dari mendengarkan khotbah atau bahkan berdoa. Kita harus melewati pencobaan, mempercayai Tuhan dan menaatinya untuk bisa membentuk karakter kita. Hasilnya adalah kesabaran, kedewasaan, dan karakter. Dengan mengetahui hal ini, saudara, dari pelajaran ini, kita akan mulai menghadapi pencobaan dengan sukacita. Kita tahu pencobaan apa yang akan dilakukan dalam diri kita dan bagi kita. Dan kita tahu bahwa hasil akhirnya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Fakta ini menjelaskan mengapa pendalaman Alkitab membantu kita bertumbuh dalam kesabaran. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saat kita membaca tentang Abraham, Yusuf, Musa, Daud, bahkan Tuhan Yesus sendiri, kita menyadari bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam pencobaan. Tuhan memenuhi tujuannya saat kita percaya kepadanya. Tidak ada pengganti untuk pikiran yang mengetahui. Setan dapat mengalahkan orang percaya yang bodoh yang tidak mengetahui. Tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang Kristen yang mengetahui Alkitab dan mengetahui bahwa pencobaan adalah tujuan dari Allah. Itu adalah hal kedua agar kita dapat mendapat hikmat dalam menghadapi pencobaan. Hal yang ketiga adalah memiliki kemauan untuk bergantung kepada Allah. Ngandol Gusti, ya, berharap kepada Allah. Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, biarkanlah. Jadi berserah saudara, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya akan lenyap. Ini maksudnya kita rendah hati, berserah kepada apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, walaupun Tuhan dapat membangun karakter kita, Tuhan tidak dapat membangun karakter kita tanpa kerjasama dari kita. Jika kita melawan dia, kita tidak berserah kepadanya, maka dia akan menghajar kita hingga tunduk. Tetapi jika kita tunduk kepadanya, maka dia akan dapat menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Dia tidak puas dengan pekerjaan setengah-setengah, saudara. Tuhan menginginkan pekerjaan yang sempurna, dia menginginkan buah yang matang dan lengkap. Sasaran Tuhan bagi hidup kita adalah kedewasaan rohani. Kita juga akan sedih, saudara, jika anak-anak kita walaupun udah tumbuh dewasa, tapi tetap menjadi bayi kecil. Tetapi kita senang melihat bahwa mereka dewasa, meskipun kedewasaan membawa resiko sekaligus kesenangan. Jadi banyak orang Kristen berlindung dari pencobaan hidup dan akibatnya tidak pernah bertumbuh. Allah ingin anak-anak menjadi orang-orang muda dan orang-orang muda menjadi bapak-bapak. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, Paulus menguraikan di dalam ini 3 pekerjaan yang terlibat dalam kehidupan Kristen yang utuh, saudara. Jadi kalau kita orang Kristen tidak hanya cukup hari Minggu kita minta percaya kepada Yesus untuk masuk surga.
Tetapi Senin sampai Sabtu kita tidak menjalani proses yang sesuai dengan tujuan Allah. Ya kalau kita misalnya cuman percaya kepada Yesus itu hanya suatu decision, suatu keputusan. Tapi untuk menjadi murid, kita dari Senin sampai Sabtu harus bekerja sesuai apa yang Yesus lakukan di dalam kita. Jadi pertama ada pekerjaan yang Tuhan lakukan bagi kita, keselamatan. Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaan di kayu salib. Jika kita percaya kepadanya, dia akan menyelamatkan kita. Itu nomor satu. Kedua, ada pekerjaan yang dilakukan di dalam kita, yaitu karena kita ini adalah buatan Allah. Pekerjaan ini dikenal sebagai sanctification atau pengudusan. Allah membangun karakter kita dan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan pekerjaan kita yang adalah apa yang Tuhan lakukan melalui kita. Khotbah, mengajar, melayani, berdoa, bersaksi. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Nah, soalnya saudara, Tuhan itu pasti membangun karakter sebelum dia panggil kita untuk melayani. Dia harus bekerja di dalam kita sebelum dia dapat bekerja melalui kita. Tuhan menghabiskan 25 tahun bekerja di dalam Abraham sebelum dia memberinya anak yang dijanjikan. Tuhan bekerja selama 13 tahun dalam hidup Yusuf, memasukkan dia ke dalam beberapa ujian sebelum dia dapat menempatkan di atas tata Mesir. Tuhan menghabiskan 80 tahun mempersiapkan Musa selama 40 tahun pelayanannya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan membutuhkan waktu 3 tahun untuk melatih para muridnya untuk membangun karakter mereka. Tetapi Tuhan tidak dapat bekerja di dalam kita tanpa kemauan berserah kita, tanpa persetujuan kita. Kita harus memiliki kemauan untuk berserah, saudara. Orang dewasa tidak akan membantah kehendak Tuhan. Sebaliknya, dia menerimanya dengan rela dan mematuhinya dengan sukacita. Efesus 6 ayat 6. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jika kita mencoba menjalani pencobaan tanpa keinginan yang berserah, kita maunya dengan cara kita, saudara, kita akan berakhir seperti anak-anak yang belum dewasa daripada orang-orang dewasa yang matang. Contohnya adalah Yunus adalah ilustrasi dari hal ini. Tuhan memerintahkan Yunus untuk berkhotbah kepada orang bukan Yahudi di Niniwe dan dia menolak. Tuhan tidak memenati Tuhan, tetapi Tuhan hajar dia sampai dia tunduk dengan masukkan dia ke dalam ikan besar. Dia tidak menaati Tuhan itu dengan hati. Dia tidak tumbuh dalam pengalaman ini. Bagaimana kita tahu bahwa Yunus itu sebenarnya pada akhirnya itu tidak menjadi dewasa rohani? Karena di pasal terakhir Yunus, Anda boleh baca, Yunus bertingkah seperti anak kecil. Dia duduk di luar kota sambil cemberut, berharap Tuhan akan mengirimkan penghakiman. Dia tidak sabar dengan matahari, angin, pohon jarak, ulat, dan dengan Tuhan. Dia komplain terus. Jadi walaupun dia telah melakukan apa yang Tuhan lakukan, tetapi dia tidak belajar pengalaman ini, sehingga dia tetap menjadi anak kecil. Jadi saudara, salah satu tahap pendewasaan yang sulit adalah penyapian. Penyapian itu adalah saat bayi itu udah berhenti minum susu dan ayah ibunya itu memperkenalkan makanan padat kepada anaknya. Dalam hal rohani itu memperkenalkan umat Tuhan untuk makanan firman yang keras. Jadi kita tidak lagi udah suka firman-firman yang lucu-lucu, yang istilahnya yang susu, tapi kita mulai belajar makanan firman yang keras. Ini adalah proses yang namanya penyapian. Seorang anak yang disapi bisa beranggapan bahwa ibunya tidak lagi mengasihinya dan segala sesuatu menentangnya. Sebenarnya menyapi adalah langkah menuju kedewasaan dan kemerdekaan. Itu baik untuk anak. Terkadang Tuhan harus menyapi anak-anaknya dari mainan kekanak-kanakan dan sikap mereka yang tidak dewasa. Daud menggambarkan hal ini dalam Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Tuhan menggunakan firman Tuhan di tangan kanan dan pencobaan di tangan kiri untuk menjauhkan kita dari hal yang kekanak-kanakan. Tetapi jika kita tidak mau belajar makan firman yang keras dan kita tidak mau tunduk pada pencobaan, jika kita tidak berserah kepadanya, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, itu adalah tentang berserah. Jadi kita harus berserah. Dan yang keempat adalah kita harus meminta hikmat
tetapi minta hikmat dengan iman, saudara, dengan hati yang selalu percaya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ada syarat, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak boleh bimbang, saudara. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, bagian terakhir hikmat untuk dapat menang dalam pencobaan adalah meminta hikmat dengan hati yang selalu percaya. Ketika kita mengalami pencobaan yang ditetapkan Allah, apa yang harus kita doakan? Yakobus memberikan jawabannya. Mintalah hikmat dari Tuhan. Yakobus berbicara banyak tentang hikmat nanti, saudara. Orang-orang Yahudi adalah pencinta hikmat seperti yang dibuktikan oleh kitab Amsal. Seseorang mengatakan bahwa pengetahuan adalah kemampuan untuk memilah sesuatu, sedangkan hikmat adalah kemampuan untuk menyatukan. Hikmat adalah penggunaan pengetahuan yang benar. Mengapa kita membutuhkan hikmat ketika kita mengalami pencobaan? Mengapa kita tidak minta kekuatan atau kasih karunia atau bahkan pembebasan? Jawabannya adalah kita membutuhkan hikmat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi dewasa. Jadi pencobaan itu kalau ada di dalam kita tetapi kita tidak menjadi dewasa itu hampir jadi sia-sia, saudara. Dan kita butuh hikmat agar kita bisa belajar dari pencobaan itu. Jadi hikmat membantu kita mengetahui bagaimana menggunakan pencobaan untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Yakobus tidak hanya menjelaskan apa yang harus diminta, tetapi ia juga menjelaskan cara meminta. Kita harus meminta dengan iman. Kita tidak perlu takut untuk meminta itu kepada Tuhan, karena Tuhan sangat ingin menjawab dan dia tidak akan pernah memarahi kita untuk ini. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, kalau kita berdoa tapi tidak dengan iman, tidak percaya, itu adalah musuh terbesar. Doa kita tidak akan dijawab, saudara. Jadi musuh terbesar dalam doa adalah ketidakpercayaan. Yakobus membandingkan orang percaya yang ragu dengan gelombang laut. Naik 1 menit, turun berikutnya. Ini adalah pengalaman dari orang mendua hati. Iman berkata ya, tapi ketidakpercayaan berkata tidak. Kemudian keraguan datang dan berkata ya 1 menit dan tidak selanjutnya. Saudara, itu adalah orang mendua hati. Dia tidak percaya, saudara. Keraguan-keraguanlah yang membuat Petrus tenggelam dalam gelombang laut saat dia berjalan menuju Yesus. Yesus bertanya kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu ragu? Saudara, ketika Petrus memulai perjalanan imannya, dia terus menatap Kristus. Tetapi dia terganggu oleh angin dan ombak. Dia berhenti berjalan dengan iman dan dia mulai tenggelam. Dia berpikiran ganda dan dia hampir tenggelam, saudara. Dan saudara, untuk membuat kita teguh dalam iman, satu-satunya cara adalah pendalaman Alkitab. Kita harus belajar Alkitab, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen hidup seperti gabus di ombak, naik 1 menit, turun berikutnya dilempar bolak-balik. Pengalaman itu adalah bukti ketidakdewasaan rohani. Paulus menggunakan gagasan serupa dalam Efesus 4:14, sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jika kita memiliki hati yang percaya dan bersatu, kita dapat meminta dengan iman dan Tuhan akan memberikan hikmat yang kita butuhkan. Saudara, ketidakstabilan dan kedewasaan juga berjalan beriringan. Dan Yakobus menutup bagian ini dengan ucapan bahagia. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, pandangan menentukan hasil. Ucapan bahagia ini merupakan dorongan besar karena menjanjikan sebuah mahkota, saudara, bagi mereka yang dengan sabar menanggung pencobaan. Dia tidak mengatakan bahwa orang berdosa diselamatkan dengan menanggung percobaan. Dia mengatakan bahwa orang percaya diberi pahala dengan menanggung pencobaan. Bagaimana dia diberi pahala?
Saudara, pertama saudara, satu hal yang paling penting yang Tuhan mau yaitu buah saudara, yaitu pertumbuhan karakter Kristen atau yang disebut kedewasaan rohani. Kenapa saudara? Ini satu-satunya yang bisa kita ambil, yang bisa kita lanjutkan ketika kita mati saudara. Ini lebih berharga dari apapun. Saudara, ketika harta hilang, sesungguhnya tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu hilang. Tetapi jika karakter hilang, semuanya telah hilang saudara. Pertama penderitaan, lalu timbul kemuliaan. Tuhan tidak membantu kita dengan menghilangkan ujian, tetapi membuat ujian itu bekerja menguntungkan bagi kita. Setan ingin menggunakan pencobaan untuk meruntuhkan kita, tetapi Tuhan menggunakannya untuk membangun kita. Dan yang kedua, pahala kita selain karakter Kristen, kita juga diberikan mahkota kehidupan ketika Yesus Kristus datang kembali, saudara. Kesimpulan, saudara, dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus menggunakan kata yang sangat penting ini bagi mereka yang mengasihi Allah. Mengapa Yakobus menggunakan kata ini, kasih? Karena dari 4 hal itu, kasih adalah motivasi spiritual di balik setiap dorongan. Mengapa kita harus bersuka cita sewaktu kita menghadapi percobaan? Karena kita mengasihi Tuhan dan Dia mengasihi kita dan Dia tidak akan menyakiti kita. Mengapa kita memiliki pengetahuan tentang hal ini? Karena Dia mengasihi kita dan telah membagikan kebenaran lewat firman Tuhan kepada kita. Dan sebagai balasannya kita mengasihi Dia. Mengapa kita memiliki kemauan untuk berserah? Karena kita mengasihi Tuhan dan di mana ada kasih, di mana di sana ada penyerahan dan kepatuhan. Mengapa kita harus memiliki hati yang percaya? Karena kasih dan iman berjalan beriringan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mempercayainya dan kita tidak ragu untuk meminta bantuannya. Saudara, kasih adalah kekuatan spiritual di balik perintah semua untuk menanggung cobaan yang Yakobus berikan kepada kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan kesulitan untuk menganggap, mengetahui, memiliki, dan meminta. Namun ada faktor lain terlibat. Kasih membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Karena orang yang mendua hati adalah seperti orang yang tidak setia. Dia ingin mengasihi Allah, tetapi dia ingin mengasihi dunia. Karena itu Yakobus memerintahkan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita kembali ke penyapihan. Anak yang menyayangi ibunya dan yakin bahwa ibunya menyayanginya akan mampu melewati masa penyapihan dan mulai tumbuh dewasa. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan mengasihinya, tidak akan hancur ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang. Dia aman dalam kasih Tuhan. Dia tidak berpikiran ganda dan mencoba untuk mengasihi Tuhan dan dunia. Dan sebagai penutup, tujuan Allah dalam pencobaan adalah kedewasaan, dan kedewasaan itu sangat-sangat berharga sekali. Biarlah kesabaran bekerja dengan sempurna agar kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak menginginkan apapun. Tetapi Anda juga harus membiarkan kesabaran Anda mencapai hasil yang sempurna, sehingga Anda dapat berkembang sepenuhnya dan diperlengkapi dengan sempurna. Jika itu yang Anda inginkan, maka kasih kepada Kristus. Anggaplah pencobaan sesuatu yang bahagia. Ketahuilah bahwa pencobaan menguntungkan kita. Milikilah kemauan untuk berserah dan mintalah hati yang selalu percaya. Saudara, demikian hikmat dalam ujian dan pencobaan. Semoga berguna. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan kita akan bicara tentang pencobaan dari dalam yang saya sebut dengan godaan, dengan judul menang dalam godaan dan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa bareng-bareng. Kami menang atas cobaan ya Tuhan. Terima kasih. Biar kami memiliki respon yang benar atas semua masalah, persoalan, kesukaran yang kami hadapi khususnya hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena cobaan-cobaan itu akan membuktikan kemurnian iman kami kepada Tuhan, pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih dan mau berdoa berkat-Mu turun atas setiap kami, biar semua kami kuat menghadapi pencobaan, menang atas pencobaan, karena iman, roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Biar Roh Kudus memegang setiap tangan kami ya Tuhan, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk Lause, Tuhan, berkati Lause, berikan terus hikmat marifat-Mu Tuhan, curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Biar melalui kehidupan Lause banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible study kami malam hari ini, mari Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semangat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin.